Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Giat Spatia dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika Universitas Telkom, akan menjelaskan bagaimana pengembangan sistem identifikasi pembicara menggunakan MFCC dan CNN pada ruang laboratorium dan ruang dosen di Telkom University. Salah satu aspek penting dalam lingkungan kampus adalah soal keamanan, terutama pada ruang laboratorium dan ruang dosen. Saat ini, sistem autentikasi yang dipakai adalah sidik jari atau fingerprint. Meskipun fingerprint mudah digunakan, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama adalah dari segi masalah kebersihan. Ketika tangan kita sedang kotor, lalu jari kita menempel pada sensor sidik jari, maka kita sedang berbagi kuman, bakteri, bahkan virus kepada orang lain. Sangat tidak biasa dan tidak mudah jika setiap akan autentikasi, itu harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya tetap higienis. Nah, terus yang kedua adalah kegagalan teknis. Ketika tangan kita sedang bermasalah, misalkan lagi luka, lalu luka tersebut dibalut dengan hexaplas, maka sistem tidak akan mendeteksi jari kita. Contoh lain itu misalkan ketika tangan kita sedang basah oleh keringat, misalkan akan sulit sekali jika melakukan fingerprint dan sistem akan selalu gagal dalam mendeteksi sidik jari kita. Yang ketiga, kurang efisien kalau misalkan kita lagi bawa barang banyak di tangan kita tidak full, maka kita harus taruh dulu itu barang, terus kita fingerprint, baru kita angkat lagi itu barang. Lalu solusi yang ditawarkan adalah biometrik suara. Kami memanfaatkan karakteristik suara dari setiap individu manusia. Manfaatnya adalah yang pertama, contactless. Tidak bersentuhan sama sekali dan sangat cocok digunakan di laboratorium yang mengutamakan kebersihan. Yang kedua itu secure. Suara manusia itu sulit dipalsukan karena setiap manusia punya ciri suara yang khas. Nah, yang ketiga itu integrated, dirancang khusus untuk ruang laboratorium dan ruang dosen Telkom University. Oke, berikut adalah arsitektur inti yang digunakan, yaitu perpaduan antara MFCC, Non Frequency Capsule Coefficient, dan CNN, Convolutional Neural Network. Nah, paduan tersebut memiliki akurasi yang tinggi dan ketahanan sistem dalam kondisi yang tidak ideal, yaitu robust. Jadi, MFCC akan mengekstrak fitur dengan meniru cara manusia mendengar, lalu CNN akan mengenali pola kompleks dari MFCC dan melakukan proses klasifikasi suara. Jadi ibaratnya MFCC itu telinganya manusia dan CNN itu otaknya. Oke, selanjutnya adalah alur sistem speaker identification. Yang pertama adalah input suara. Jadi kita merekam suara melalui HP ataupun mikrofon khusus. Lalu yang kedua itu pre-processing. Nah, pre-processing ini kita normalize audio, terus kita trim atau potong bagian yang tidak perlu. Lalu selanjutnya itu ada MFCC, kita mengekstrak fitur MFCC-nya. Yang keempat ada klasifikasi suaranya menggunakan CNN. Selanjutnya, jika suara dikenal, maka beri akses, jika tidak, ya tolak akses. Ada 4 tahap dalam melakukan speech processing. Yang pertama, menentukan dataset. Kami mentargetkan mahasiswa dan dosen Telkom University dengan jumlah 10 hingga 30 partisipan. Setiap individu melakukan rekaman sebanyak 5 hingga 10 kali. Untuk spesifikasi teknis, format yang digunakan adalah WAV, yaitu Waveform Audio Format. Kenapa menggunakan WAV? Karena WAV ini merupakan format audio tanpa kompresi atau lossless, sehingga kualitas audio tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan bitrate. Hal tersebut dibutuhkan karena MFCC ini membutuhkan suara yang akurat dan konsisten. Selanjutnya itu metode yang digunakan adalah fixed synthesis kalimat kunci tetap. Nanti kami akan memberikan sebuah kalimat lalu akan digunakan untuk partisipan lalu diulang hingga 10 kali. Tahap kedua adalah pre-processing audio. Kita punya audio mentah dalam bentuk WAV. Di situ ada silence, yaitu suara hening, lalu ada background noise seperti suara angin, kendaraan, orang napas, dan lain-lain. Lalu ada varied amplitude, yaitu tinggi rendahnya suatu gelombang audio. Nah, selanjutnya normalize audio atau menyamaratakan volume. Lalu ada trimming, kita buang bagian silence karena tidak dibutuhkan. Yang terakhir kita hilangkan noise-nya, sehingga yang tersisa adalah suara dengan volume stabil tanpa ada noise maupun suara senyap. Tahap ketiga yaitu ekstraksi fitur MFCC. Setelah suara diproses tadi, masuk ke tahap pre-emphasize, yaitu mendetailkan suara high frequency.
Kalau di dalam dunia musik itu ada equalizer seperti menaikkan treble, menaikkan bass. Nah, kalau di sini kita menaikkan treble-nya. Kenapa high frequency yang didetailkan? Karena high frequency sering berisi info penting dari artikulasi suara. Kalau nggak ada high frequency, suaranya itu terdengar mendem dan detail harus bakal hilang. Mendem tuh kayak melempem, apa ya bahasanya? Kurang lebih kayak kalau misalkan gini, ada speaker atau ada TWS, terus kita kecilin, kita nolkan equalizer itu pasti suara vokalnya itu terasa gimana ya? Kayak kurang detail aja gitu. Setelah kita jernihkan suaranya, lalu kita framing, yaitu dengan membagi sinyal suara menjadi potongan-potongan pendek atau per sebuah kata. Kenapa? Karena suara manusia itu tidak stasioner, nada dan intonasinya itu berubah-ubah setiap katanya. Supaya apa? Supaya stabil dan dapat dibaca oleh FFT. Sebelum kita lanjut ke FFT, kita melakukan windowing terlebih dahulu, yaitu menghaluskan setiap tepi potongan. Misalkan ada satu klip nih, dibagi jadi 3 band. Nah, setiap di awal frame dan akhir frame itu dihaluskan seperti kita memberi efek fade in dan fade out pas editing video. Nah, tujuannya itu buat mengurangi distorsi di setiap frame dan supaya tidak kaku transisi antara frame dan frame lainnya. Oke, setelah tahapan windowing kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu FFT, Fast Fourier Transform. Nah, FFT ini algoritma cepat untuk mengubah sinyal domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi dalam domain waktu gelombang amplitudo hanya terjadi dalam satuan waktu. Nah, ini sebelum menggunakan algoritma FFT, jadi hanya terdeteksi gelombang amplitudo dengan satuan waktu. Nah, second ini. Selanjutnya ketika kita menggunakan FFT, maka domain waktu berubah menjadi frekuensi domain dalam satuan hertz. Setelah kita ketahui frekuensi apa saja yang ada pada audio tersebut, nah, selanjutnya Mel Filter Bank merubah frekuensi mesin menjadi frekuensi mesin manusia. Kenapa FFT saja tidak cukup? Karena FFT cuma menampilkan frekuensi saja dan menganggap semua frekuensi itu sama pentingnya. Padahal cara manusia mendengar itu bukan seperti itu. Telinga manusia sangat peka terhadap frekuensi rendah dan kurang peka pada frekuensi tinggi. Nah, dengan Mel Filter Bank, frekuensi bisa disesuaikan dengan frekuensi pendengaran manusia. Karena frekuensi sudah sesuai dengan frekuensi manusia, maka selanjutnya adalah DCT, singkatan dari Discrete Gaussian Transform, yaitu membuang detail suara yang berulang dan menyimpan pola besar dari satu suara. Jadi ini, kita nggak ingat detail suara si A misalkan, tapi kita ingat kalau misalkan dia ngomong, oh itu pasti suaranya si A. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah tahap terakhir, yaitu arsitektur convolutional neural network. Jadi gini, kalau tadi MCC itu ibarat sidik jarinya suara, kalau CN itu adalah otak yang belajar untuk membaca sidik jari tersebut. Oke, yang pertama ada input MCC matrix 2 dimensi dengan sumbu horizontal yaitu waktu atau frame dan vertikal yaitu koefisien. Jadi gini, MCC itu ibarat kayak foto sidik jari. Nah, lalu si matrix itu dia mempelajari pola garis pada sidik jari. Jadi nanti ini fokusnya ke pola tekstur suara manusia kalau di dalam CNN ini. Lalu convolutional layers itu mendeteksi pola lokal seperti pola fase suara. Ibaratnya gini, kalau kita lihat muka orang, tapi kita fokusnya ke hidungnya dulu, ke matanya dulu, terus ke bentuk alisnya, dia alisnya runcing atau bulat gitu. Nah, kalau CNN juga kayak gitu, dia nggak langsung mengenalin itu suara siapa, tapi dia kenalin ciri-ciri fase dulu. Setelah itu ada cooling layers. Nah, cooling layers ini dia meringkas ekstraksi fitur dari CNN dengan mengambil bagian yang paling penting saja dan membuang detail kecil yang nggak tahu, sehingga ukuran data menjadi lebih kecil dan model jadi lebih tahan terhadap perubahan suara. Perubahan suara itu seperti perbedaan intonasi atau bismillah. Selanjutnya ada cooling corrector layer. Isinya adalah menggabungkan semua fitur yang telah diekstraksi oleh CNN dan mengambil kesan akhir. Kita pilih semua fitur terbuka sebelum ruang sehingga model dapat ditentukan identitas pembicaraan berdasarkan suara yang telah dipelajari. Terakhir ada output layer yang menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas pembicara yang menunjukkan tingkat kecocokan suara. Sistem kemudian menentukan identitas pembicara berdasarkan kelas dengan nilai probabilitas tertinggi. Misalkan,
Apabila ada suara masukan memiliki tingkat kecocokan sebesar 90% terhadap pembicara A, lalu 7% terhadap pembicara B, dan 3% terhadap pembicara C, maka sistem akan mengidentifikasi pembicara A sebagai pembicara yang sah. Berikutnya adalah bentuk data statistik dari pelatihan data. Yang pertama ada data splitting, yaitu porsi yang dilakukan selama pelatihan data, 80% training dan 20% testing. Lalu sebelah kanan ada graph akurasi dan loss, yang mana epoch adalah satu kali model melihat seluruh data latih. Semakin data dilatih, maka akurasinya semakin tinggi, hingga 98,5% puncak keakuratan. Selanjutnya ada loss, itu kebalikannya dari akurasi. Semakin model dilatih, maka semakin berkurang lossnya. Lalu di bawah ini ada evaluasi performa, key performance metric dengan akurasi 98,5%, lalu precision, ketepatan 97,8%, lalu dengan recall ID berarti sistem 99,1% mengenali suara orang yang diuji. Setelah itu ada robustness. Robustness ini sistem tetap bekerja dengan baik meskipun ada noise, intonasi pembicara suka berubah-ubah, dan dengan area lingkungan yang tidak ideal. Selanjutnya ada implementasi sistem simulasi, yaitu tahap akhir pengembangan untuk uji coba sistem. Pertama, merekam suara orang, lalu ada real-time processing, dan ada logika untuk mengambil keputusan dengan mencocokkan suara yang sudah terdaftar di database. Jika suara sah, maka green light, dan jika suara tidak sah, maka akses ditolak. Oke, berikut adalah timeline penelitian selama 6 bulan. Yang pertama itu ada kajian literatur dan teori. Setelah itu, pengumpulan dataset. Setelah dataset terkumpul, langsung diterapkan ekstraksi fitur dan efisiennya. Lalu training data, setelah itu optimasi dan pengujian model, dan terakhir adalah dokumentasi dan laporan akhir. Berdasarkan hasil penelitian, sistem autentikasi akses ruang berbasis suara menggunakan NFCC dan CNN mampu memberikan solusi autentikasi yang higienis, aman, dan efisien. Penerapan sistem ini berpotensi mendukung transformasi lingkungan kampus menuju konsep smart campus dengan meningkatkan keamanan akses ruang serta kenyamanan pengguna. Oke, berikut referensi dan kontak. Referensi utama ada 4 orang yang saya gunakan secara berulang-ulang dalam satu referensi. Lalu ada kontak peneliti, berikut kontak pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.